Hujan yang sudah berganti pakaian pun turun kembali menghampiri adik dan mama mertuanya yang sedang mengobrol di ruang tengah. "Yuk deh," ajak Hujan. "Jangan lama-lama ya, mama titip adik," pesan Melisa dengan sorot mata menatap sang putri. "Iya mah, kalau udah dapat bukunya kita langsung pulang kok," jelas Hujan pada mama mertuanya. "Ya sudah, hati-hati di jalan ya." Dua gadis cantik itu mengangguk bebarengan. Cahaya yang sudah sangat senang langsung bergelayut manja di lengan kakak iparnya. Ceklek. Keduanya terkejut saat ada 6 pria berpakaian rapi lengkap dengan kacamata hitam sudah ada di depan pintu apartemen. "Wow, ada apa ini?" gumam Hujan. "Selamat sore nona muda," ucap mereka bebarengan dengan sopan. "Mau apa ya?" tanya Hujan yang merasa bingung. Dia yang memang baru masuk ke dalam keluarga Rahardian tentu belum banyak mengerti. "Kami ditugaskan Tuan Besar untuk mengawasi nona muda selama di luar," jawab salah satunya. Hujan menelan salivanya kuat-kuat, sedangkan Cahaya merengut kesal. "Papa nyebelin," umpatnya marah. Hujan hanya mengangguk pasrah lalu menarik adiknya itu untuk berjalan lebih dulu menuju lift sambil berbisik. "Dek, diikutin begini kok kakak berasa jadi tersangka ya?" Anak bungsu dan menantu pertama Reza itu pun terus berjalan bergandengan menuju area parkir apartemen dengan 6 pengawal di belakangnya. Para staf dan jajaran bangunan mewah yang menyadari hal itu tentu langsung mundur dan menunduk. "Kakak kadang risih kalau kayak gini," bisik Hujan pada adik iparnya itu. Cahaya yang masih merengut kesal hanya tersenyum kecil menanggapi keluhan istri kakaknya itu. Hujan yang tadinya akan membawa mobil pemberian mahar suaminya harus mengurungkan niat saat salah satu pengawal tadi malah justru sudah membuka pintu salah satu mobil milik mertuanya. "Silakan nona." Dua gadis itu saling pandang namun akhirnya menurut untuk masuk. Cahaya langsung merogoh tas kecilnya untuk mengambil ponsel. "Halo Pak," ucap si bungsu saat teleponnya bersambung. "Iya deh, ada apa?" tanya Reza begitu lembut. Sepenat dan sesibuk apapun dia dengan pekerjaannya, tapi jika Cahaya hidupnya sudah menelpon, tentu dengan senang hati dia akan menjawab. "Ini kurang banyak suruhan papa," dengus gadis itu kesal. Reza hanya tersenyum. Dia sudah menebak saat dering ponselnya tadi bergetar. "Papa nggak mau hal buruk terjadi pada kalian, terutama kepadamu, anak manjanya papa," jelas Reza yang memang tidak pernah bisa menutupi rasa khawatirnya. "Tapi nggak sebanyak ini, papa gantengnya adek." "Haha, kan kalian berdua sayang," jawab Reza yang merasa gemas jika Cahaya sudah mengeluh tentang ketatnya penjagaan untuknya. "Lakukan sesukamu, tapi harus hati-hati ya, jangan terlalu lelah, oke?" pesan pria itu dengan suara begitu lembut. "Iya pak, jangan buat papa khawatir karena kecerobohanmu, kamu tahu kan bagaimana papa sangat menyayangimu." Ada juga sayang papa." Usai berbincang dengan sang papa, si bungsu kembali memasukkan benda pipi itu ke dalam tas. "Kamu udah biasa begini?" tanya Hujan karena ini baru pertama kalinya dia keluar dengan penjagaan ketat. Ada satu mobil di belakang mereka dengan 4 orang di dalamnya. "Enggak, paling 2 orang, tapi karena ada kakak juga jadi tambah," jawabnya. "Oh gitu, aku kan biasa pergi selalu sama abang atau kakak. Jadi kalau sama mereka nggak perlu ada orang lagi, paling ngikutin aja dari jauh." Kakaknya sampai kedua mata lentiknya itu menyipit. "Segitunya?" tanya Hujan antusias. Ia yang sibuk kuliah hampir 1 hari memang belum begitu banyak tahu tentang keluarga suaminya, dan pada saat libur pun dia memilih pulang untuk menemani bunda, walau harus melewati drama panjang meminta izin suaminya. "Kakak seneng ada di keluarga kalian, semuanya penuh kasih sayang dan saling melengkapi," ujar Hujan tulus dari hatinya. "Aku juga seneng, Kak Hujan sama Kak Yayang semua baik," balasnya sambil meraih tangan kakak iparnya. "Galaknya sama Kak Ai aja ya, ke aku jangan," pintanya dengan wajah menyedihkan. "Haha, mana mungkin, kakak bisa digantung di pohon kelapa nanti sama mama juga papa." Tak terasa saking asiknya berbincang, kini mobil justru sudah berada di area parkir salah satu toko buku terbesar dan terlengkap di ibu kota. Bangunan 3 lantai itu tentu menjadi surganya para kutu buku. "Aku sering banget kesini sama Kak Bumi, kalau Kak Ai jarang," ucapnya sambil bergelayut manja di lengan Hujan. "Kenapa Ai nggak suka?"
Tanya Hujan penasaran karena dia tahu jika kecerdasan suaminya tidak bisa diragukan lagi. Kakak lebih seneng pesan atau nitip? Jawab Cahaya. Hujan hanya mengangguk. Dia yang dipesan jangan meninggalkan adik iparnya itu tentu selalu dipegang oleh Cahaya. Rak-rak tinggi dengan ribuan buku berbagai macam membuat Hujan bingung harus memilih yang mana. Beli aja semua, kekasih bungsu. Bingung bacanya nanti. Jawab Hujan yang masih menimbang ragu mana yang mau dibelinya saat ini. Tanya satu, kini 5 buku tebal sudah menumpuk dalam kantong belanjaannya. Yuk ke kasir, ajak Hujan. 2 gadis cantik berkulit putih bersih itu pun langsung ke meja kasir untuk melakukan pembayaran. Habis ini cari makan yuk kak, kata Cahaya sambil menunggu semua selesai. Iya, tapi terserah kamu ya, ucap Hujan. Dia gak berani mengajak adik iparnya itu karena takut selera makan berbeda. Hujan yang hanya gadis biasa tentu seleranya pun masih yang wajar, berbeda dengan keluarga suaminya. Siap kak? Usai transaksi selesai, si gadis itu langsung keluar dari toko buku. Baru saja mereka hendak masuk ke dalam mobil, namun tiba-tiba tangan Cahaya ditarik sampai akhir masuk ke dalam pelukan seorang pria. Abang? Lirik Cahaya yang sudah hafal betul dengan harum tubuh penjaga hatinya itu. Kenapa nggak bilang? Kamu tahu gimana takutnya abang saat kamu nggak ada? Apalagi pergi tanpa abang. Jangan kayak gini lagi. Abang bisa gila karena panik nyariin kamu. Anak bungsu dan menantu utama Reza itu pun terus berjalan bergandengan menuju area parkir apartemen dengan 6 pengawal di belakangnya. Para staf dan jajaran bangunan mewah yang menyadari hal itu tentu langsung mundur dan menunduk. Cahaya hanya bisa tersenyum dalam pelukan langit yang mendekapnya dengan begitu erat. Dia menikmati detak jantung pria itu yang memang berdegup begitu kencangnya karena rasa khawatir. Adek cuma pergi sebentar sama Kak Hujan, ucap Cahaya sambil terkekeh. Tapi kenapa nggak bilang abang? Balasnya sambil mengurai pelukan. Lupa. Langit mencubit gemas pipi kanan gadisnya itu sampai si bungsu harus meringis kesakitan. Ampun bang. Drama romantis itu tentu disaksikan Hujan yang sedari tadi ada di sana. Dia terharu melihat adik iparnya itu begitu dicintai dan dijaga oleh langit sepenuh hatinya. Senyum kecil tersungging di sudut bibirnya saat dia mengingat air suaminya. Bayi buaya cengengnya yang hobi sekali memancing emosinya. Kak, kok ngelamun? Tanya Cahaya pada Hujan. Iya, saut sang kakak ipar sambil tergagap. Cahaya dan Langit tertawa melihat ekspresi wajah Hujan yang terkejut. Kita cari makan dulu ya, ajak si bungsu yang dibalas anggukan kepala oleh Hujan. Ketiganya kini sudah naik mobil Langit, meninggalkan 6 pengawal yang sedari tadi mengikutinya. Karena kini ada Langit, maka 2 gadis itu tidak butuh lagi para pengawal suruhan papanya. Reza duduk di hadapan seorang pria yang memakai jas rapi. Wajah angkuh pria itu membuat Reza semakin geram dibuatnya. Jika saja ini bukan menyangkut anak-anaknya, mungkin pria itu sudah habis dihajar olehnya. Kembalikan Langit kepadaku, ucap pria tersebut. Hah? Anakku bukan barang, jawab Reza dengan nada mengejek. Kembalikan baik-baik atau saya ambil paksa, ancamnya serius tidak main-main. Silakan jika Anda mampu, balas Reza dengan santai dan tidak peduli dengan ancaman yang tertuju kepadanya. Langit anak saya, darah daging saya, sentaknya yang mulai emosi. Saya tahu, tapi selama lebih 20 tahun, anak itu saya yang mengurusnya, jawab Reza tidak mau kalah. Berapa yang harus saya bayar untuk menggantinya? Tanya pria itu semakin sombong. Ada kilatan amarah di matanya. Terima kasih banyak, saya tidak butuh semua itu. Pria itu semakin menggeram kesal. Brak, jangan main-main atau memancing kesabaran saya, ucapnya dengan begitu tegas. Reza hanya tersenyum masih bergeming di tempatnya duduk. Tidak ada perasaan takut sedikit pun dalam hatinya. Meski selalu diancam dan diteror, bahkan berkali-kali hampir dijatuhkan. Anakku tetap anakku, meski dalam tubuhnya ada darahmu, balas Reza sambil berdiri lalu meninggalkan pria itu. Langkahnya begitu santai keluar dari private room, sebuah restoran ternama di ibu kota, menuju mobil mewahnya di area parkiran. Reza masuk ke dalam kereta besinya, duduk balik kemudi, lalu mengandurkan dasinya yang bagai mencekik lehernya.
Dia pejamkan matanya sejenak untuk memutar lagi semua kenangan tentang anak yang kini sedang diperebutkan. Langit yang masuk ke dalam hidup ia dan Melissa yang baru saja menikah seakan menjadi jalan untuk mereka berlatih menjadi orang tua sebelum memiliki anak kandung. Lebih dari 20 tahun ia selalu memberikan yang terbaik pada langit, termasuk nama besar keluarganya, dan tidak lama lagi dia pun akan menyerahkan anak kesayangannya juga. Bukan hal mudah bagi Reza melepas anak itu, meski kepada orang tua kandungnya. Abang tetap jadi langitnya papa sama bunda ya. Jangan pernah ikuti jejak ayahmu sebagai seorang mafia. Sepeninggal Reza, kini tinggallah seorang pria yang umurnya memang sudah lebih tua dari Reza. Pria itu bermata coklat dengan tubuh tinggi dan tegap. Ialah Adam Biantara, seorang pengusaha jalur kotor yang banyak disegani karena kelicikannya menghancurkan perusahaan yang mencoba menghalangi jalan sesatnya. Kasusnya tidak hanya satu, mulai dari barang haram, penjualan senjata api ilegal, klub malam dengan ratusan wanita penghibur, serta yang terparah adalah kasus penculikan hingga penjagalan anak pun menjadi pekerjaannya saat ini. Tak salah jika pria yang sudah menginjak usia lebih dari setengah abad itu menjadi incaran polisi. Hanya dia satu-satunya harapanku setelah kematian Mark, ucap Adam pada tangan kanannya yang bernama Reno. Reno adalah sosok pria yang lebih muda 3 tahun dari Adam. Dialah yang selama ini membantu dan melindungi keluarga Biantara. Keluarga Rahardian tidak mungkin dengan mudah melepas Tuan Langit begitu saja, jawab Reno. Dia tahu bagaimana Reza selama ini menjaga anak itu dengan begitu ketat. Aku tidak peduli, dia harus pulang dan kembali ke sini. Reno hanya diam bergeming. Dia belum menemukan cara bagaimana meluluhkan keluarga konglomerat itu. Dari cara halus sampai ancaman sudah dia lakukan, tapi Reza tetap pasang badan di depan anak itu tanpa rasa takut. Atur pertemuanku dengan langit secepatnya, pinta Adam yang hanya dibalas anggukan oleh Reno. Baik Tuan. Adam duduk di kursi kebesarannya sambil menutup kedua matanya. Bayangan bocah kecil yang menangis meraung-raung kini kembali terlintas di pikirannya. Maafkan papi nah, gumam Adam. Reza menghela napas sambil mengusap wajahnya sebelum masuk ke dalam apartemennya. Dia masih menutupi semua masalah yang menyangkut anak angkatnya itu selama bertahun lamanya. Papa? Panggil Cahaya ketika dia datang menghampiri anak istrinya di ruang tengah. Kok cuma berdua? Yang lain kemana? Tanya Reza setelah mencium mesra Melissa dan mencium penuh sayang anak bungsunya itu. Abang di kamar Kak Bu, jawab Cahaya yang langsung berhambur memeluk pria hebatnya. Gimana tadi mainnya sama Kak Hujan? Goda Reza. Main apa? Kalau diikutinnya udah kayak oprang begitu. Dengus Cahaya kesal jika mengingat ia dan kakak iparnya itu tidak leluasa selama di toko buku. Buat jagain adik, buat jagain kalian juga. Terutama kamu sayang, ujar Reza. Untung ada abang, jadi mereka bisa pergi. Reza mengusap kepala anak kesayangannya itu. Rasa khawatirnya selalu menyelimuti hati dan pikirannya selama garis kecilnya jauh dari pandangannya. Tak ada hal yang lebih menakutkan selain melihat anaknya merintih sakit. Aturannya kan memang begitu sayang. Kemanapun kamu pergi harus ada yang jaga. Papa gak mau terima bantahan, ujar Reza dengan tegas. Oke, aku tahu itu. Papa sayang adik kan? Kakaknya dengan sangat manja di usianya yang sudah menginjak 20 tahun. Sangat, apapun Papa lakukan untukmu. Tak peduli jika Papa harus menukar dunia hanya untuk membuatmu selalu tersenyum. Reza mengatakannya sambil menitikkan bulir cairan bening di ujung matanya. Langit yang ternyata sedang berdiri di ujung tangga melihat semua itu dengan haru. Rasa sayangnya yang dia berikan kepada Cahaya tidak sebanding dengan rasa sayang orang tua gadis itu. Dia yang sudah berjanji akan memberikan semua yang terbaik hanya bisa menundukkan wajahnya. Abang, seru Melissa yang tidak sengaja menoleh. Langit tersenyum simpul apalagi saat Cahaya melambaikan tangannya. Abang ngintip ya? Goda si bungsu. Enggak, abang juga baru turun tadi, jawabnya yang malu karena merasa ketahuan. Urusan kantor bagaimana? Ada pertemuan penting minggu ini? Tanya Reza. Beres om, hanya rapat dengan beberapa klien dan para dewan direksi saja. Baguslah, jawabnya dengan napas lega. Memangnya ada apa?
Tanya Langit dan Cahaya berbarengan. Papa sudah siapkan liburan untuk kalian sampai akhir pekan? Melisa yang aneh dengan keputusan mendadak suaminya itu tentu langsung bertanya saat keduanya sudah berada dalam kamar. Tumben nyuruh Ade sama abang liburan berdua? Biasanya nggak pernah kayak gitu. Tanya Melisa penasaran. Siapa bilang berdua? Aku tetap awasin mereka, Ra, jawab Reza. Melisa harusnya tidak melupakan itu. Abang udah minta ke aku buat lamar Ade akhir tahun ini, ucap Reza yang langsung membuat wajah Humairanya itu merah merona. Yakin? Abang mau lamar Ade? Tanya wanita itu dengan sangat antusias, bahkan dia menggeser duduknya lebih dekat. Iya, kamu tahu kondisi anak kita seperti apa kan? Lirik Reza dengan suara parau. Sungguh sakit hatinya jika mengingat semua pesan dokter. Masih belum ada donor jantung. Ra, gak semudah itu. Meskipun ada, gak sembarangan juga. Jantung yang akan didonorkan harus sehat dan benar-benar cocok. Penyesuaiannya dengan tubuh pun butuh proses yang cukup lama. Jelas, Reza. Melisa diam tidak menjawab. Dia memang selalu tidak sabar jika sudah menyangkut putri kesayangannya itu. Usahakan yang terbaik, Bi, aku mohon. Pintanya yang langsung berhambur memeluk suaminya. Selalu, Ra, kita selalu berusaha mencari cara untuk kesembuhan Caca. Jawabnya sambil mengusap punggung sang istri yang sudah terisak. Gak ada yang lebih menakutkan dibanding kehilangan kalian. Tambah Reza lagi, jika seluruh hartanya bisa ditukar dengan satu jantung yang cocok dengan putrinya, tentu dia tidak akan berpikir dua kali menyerahkan dunianya demi senyum sang putri. Langit dan Cahaya yang diberi izin untuk liburan beberapa hari tentu tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Anak bungsu yang teramat manja di balik rasa sakitnya itu sudah sangat menantikan waktu keberangkatan mereka yang akan dilakukan pada malam hari. Entah sudah berapa banyak pesan yang ia kirim kepada Langit agar pria itu tidak lupa untuk pulang lebih cepat menjemputnya. Pokoknya aku tunggu di rumah, nggak boleh telat, paham kan bang? Ucapnya lagi. Iya sayang, ini kerjaan abang sedikit lagi selesai, nanti langsung pulang, oke? Jawabnya dengan jari tetap bermain di atas keyboard laptop, sedangkan ponselnya ia letakkan di antara bahu dan telinganya. Ade tunggu loh. Langit tersenyum sendiri, membayangkan gadis kecilnya itu pasti sangat gelisah menunggunya. Dia akan rungsing pada siapapun yang ada di dekatnya. Beruntunglah kedua kakak kembarnya yang kini sedang tidak berada di rumah, setidaknya terhindar dari ocehan Cahaya. Usai menyelesaikan pekerjaannya, ia pun langsung membereskan semuanya, merapikan lagi semua berkas yang berserak di meja kaca kerjanya. Langit meraih jas dan bergegas keluar ruangan, namun langkahnya terhenti saat salah satu asistennya sudah berada di depan pintu. Maaf tuan, ucapnya sedikit menunduk. Ada apa? Tanya Langit. Ada yang ingin bertemu dengan Anda sore ini. Mereka bilang ini adalah hal yang sangat penting, jelas sang asisten. Kamu tahu kan, kalau saya juga punya urusan yang jauh lebih penting. Handle semuanya sampai saya kembali dan jangan hubungi saya selama saya pergi. Paham? Jawab Langit mengingatkan. Baik tuan. Dia kembali meneruskan langkahnya menuju lift, khusus untuknya dan para petinggi lainnya. Kaki panjangnya terus menyusuri jalan sampai ke area parkir tempat di mana mobilnya berada. Direktur utama itu mulai menyalakan mesin mobilnya membelah jalan ibu kota yang mulai nampak ramai lancar karena sudah memasuki jam pulang kantor. Selama perjalanan ke apartemennya sang kekasih, senyum tidak lepas dari wajahnya yang semakin tampan dan dewasa. Dia sudah sangat tidak sabar bertemu dengan cahaya hatinya. Kereta bis mewahnya berhenti di sisi mobil Melisa yang sedang terparkir di area VIP. Dek, pria tampan itu tersentak kaget saat melihat si bungsu berada tepat di depan mobil dengan tangan ia lipat di dada. Sayang, kamu ngapain? Tanya Langit bingung. Nunggu abang dong, ucapnya kesal karena bosan menunggu. Ya ampun dek, kakak Langit yang langsung mencium kening dan dua pipi gadisnya itu. Abang lama banget, ucap si bungsu dengan ketus. Maaf sayang, abang kan harus selesaiin semua kerjaan abang selama beberapa hari ke depan. Oke deh, saut gadis cantik itu pasrah. Langit yang tahu bahwa kekasihnya sedang merajuk hanya bisa tersenyum simpul.
Dia berjongkok di hadapan sang kekasih. Haha, abang lagi ngerayu aku ya? Kekeh Cahaya. Tanpa butuh waktu lama, dia langsung naik ke atas punggung calon suaminya itu. Dengan rasa sayang yang luar biasa, tidak peduli sebesar apapun tanggung jawab yang akan ia pikul saat ini, selelah apa tubuhnya dan sepenat apa otaknya, Cahaya tetap prioritas utama Langit. Hanya gadis itu yang selalu membuat ia nyaman setelah beraktivitas seharian. Dia menggendong gadis itu sampai benar-benar masuk dalam apartemen kedua orang tuanya. Aku tidak akan menjadikanmu wanita yang aku rindukan sepanjang waktu, karena akan aku pastikan aku akan selalu bersamamu dalam keadaan apapun, hingga mungkin saja hari itu tiba, kamu tetap menjadi yang pertama dan terakhir dalam hidupku. Hadirmu tidak akan pernah terganti, karena kamu cahaya langitku.